Welcome back Francis. Balik lagi sama gue Riko di akun YouTube channelnya Jual Helm. Kali ini gue mau ngebahas suatu helm nih dari brand KYT. Helm ini tuh sebenarnya launching di tahun 2022 ya, tapi nggak tahu kenapa sampai saat ini pun helm ini masih paling banyak dicari dan paling banyak juga nih penggunanya, terutama anak-anak muda, karena helm ini tuh cocok tentunya buat segala jenis motor. Kira-kira helm KYT yang mana ya? Oke, buat kalian yang mau tahu helm KYT ini apa, so stay tune terus, pokoknya tonton sampai habis ya. Jangan lupa buat di like, share, komen, dan subscribe. Nah, helm yang mau gua bahas kali ini adalah helm KYT Galaxy Flat Air ya. Helm ini tuh helm pengganti sekalian penerus nih dari helm yang sebelumnya, yaitu helm Galaxy Slide. KYT sendiri tetap mempertahankan desain Galaxy Slide pada versi terbarunya, yaitu helm KYT Galaxy Flat Air. Namun bukan berarti helm KYT Galaxy Flat Air ini datang dengan kosong atau tanpa pembaruan. Gua pesen itu yang motif Star Black yang glossy nih. Ini ukurannya L ya. Kita mau bahas dari segi desainnya dulu nih. Bagi yang udah punya seri Galaxy Slide pasti udah langsung paham nih begitu ngeliat helm KYT Galaxy Flat Air ini ya. Soalnya dari segi desain dia itu nggak ada yang berubah sama sekali. KYT tetap mempertahankan desainnya yang cakep dan sporty. Gua pribadi sih udah suka ya dari gaya dan bentuknya dari helm KYT Galaxy Slide. Jadi begitu gua ngelihat helm KYT Galaxy Flat Air ini, gua langsung tertarik banget ya. Apalagi dari segi bentuknya, langsung kesannya itu tertarik gitu ya. Karena dari warnanya juga dia kekinian banget ya nih. Ada warna biru, hitam, dan merahnya. Dan ini juga ada gambar bintang ya. Jadi kayak semi-semi retro gitu nih. Dari bentuknya pun dia udah sporty ya. Ini ada tulangan-tulangan tegas juga tentunya nih. Dan di bagian depan ini ada logo KYT nih. Ada 4 logo KYT di depan, belakang, dan 2 kanan kiri tentunya ya. Untuk ventilasinya sendiri dari helm KYT Galaxy Flat Air ini, dia dilengkapi dengan 2 airflow yang timnya slide. Dan dibekali dengan exhaust fan untuk membuang udara-udara panas yang ada di dalam helm. Helm half-face ini dia sudah dilengkapi dengan double visor ya. Yang luar clear, yang dalam smoke, yang gampang nih buat buka tutupnya karena dia sudah dilengkapi dengan tombol quick visor change di bagian samping sebelah kiri. Dan untuk mekanisme tombolnya yang double visor ini, dia itu lancar dan smooth banget ya. Jadi bakalan enak nih buat dibuka ataupun ditutup visor dalamnya. Dan yang paling gua suka banget dari helm KYT Galaxy Flat Air ini ada di bagian belakangnya nih. Walaupun dia bentuknya dari spoilernya ini dia nggak terlalu panjang dan runcing, tapi dia untuk kesan sportinya dia udah dapat banget. Bisa kalian lihat sendiri. Jadi dia nggak berlebihan gitu. Terus ditambah lagi untuk bagian samping visornya ini dia terdapat visor stopper. Jadi nggak bakalan keblabasan kalian kalau naik turunin visornya. Dan di bagian ujung visornya ini dia terdapat sedikit lekukan ya. Bakalan mudah nih kalau kalian naik turunin visor. Nggak bakalan licin keblabasan kayak gini nih. Jadi bakalan ngikat nih ya. Bisa kalian naik turunin nih dengan gampang. Jadi kalau seumpamanya kalian lagi naik motor, pengen naik turunin nih visor yang di bagian dalam ini tuh mudah banget ya. Karena tombolnya ini dia tepatnya itu pas banget nih di sebelah kiri. Kalian jadi kalau seumpamanya mau pakai sarung tangan atau enggak nih, kalau lagi berkendara atau pengen naik turunin, ini tuh gampang banget. Emang KYT ini the best banget ya, selalu memperhatikan buat para penggunanya. Dan untuk visor dari helm KYT Galaxy Flat Air ini, dia menggunakan visor yang datar ya. Jadi tampilannya itu nih kelihatan ganteng, keren, dan cakep banget lah pokoknya ya. Untuk kualitas dari bahan materialnya ini, dia sudah terasa sangat kuat dan kokoh ya. Karena sudah terbuat juga dari bahan material ABS. Apalagi sudah dilengkapi dengan double sertifikasi, yaitu SNI dan juga DOT ya. Jadi helmnya ini tahan banting nih. Untuk informasi nih bro, sistem dari visornya dia sudah menggunakan quick release. Dan masih menggunakan model ratchet yang sama persis dengan seri KYT Galaxy Slide. Untuk visornya ini dia bisa plug and play ke Galaxy Slide. Jadi kalau seumpamanya kamu di rumah masih punya Galaxy Slide, bisa nih buat tukeran visor sama helm KYT Galaxy Flat Air ini ya. Dan untuk visornya ini dia cukup tebal ya. Juga sudah anti sinar UV dan anti scratch ya. Dan bentuk visornya pun dia ini
flat ya. Jadi beda nih sama helm yang kayak T-Slide ya. Dia kan cembung. Kalau yang ini dia datar ya, jadi lebih nampilin kesan sporty. Walaupun visornya ini lentur ya, tapi ini kokoh, nggak gampang pecah nih. Dan kita coba lihat ke bagian sun visor ya, atau visor kedua nih yang ada di bagian dalam ya. Dia ini warnanya smoke nih, tapi kalau sumpamanya dilihat-lihat ya, ini nih kayaknya nanggung sih ya untuk ketinggiannya ya. Untuk smoke-nya dia ini cocok buat siang hari ya. Tapi nanti coba kita buktiin ya berapa persen ini untuk tingkat kesemukannya. Salah satu fitur yang diupdate pada helm ini ada di bagian dalam atau busanya ya. Pada bagian busa dia sudah dibekali dengan fitur Glasses Fit yang dirancang dengan sempurna untuk menambah kenyamanan saat menggunakan kacamata. Jadi di helm Galaxy Flat Air ini dia lebih dipertegas dengan label tag ya, karena di seri sebelumnya di Galaxy Slide dia itu nih nggak ada nih label tag kayak gini ya. Pada bagian busanya ya, yang pertama kita dari segi jahitannya dulu. Untuk jahitannya dia rapi, mulus banget ya. Dan ini untuk kainnya yang paling luar di bagian belakang ini dia menggunakan kulit sintetis ya, dan juga ada kain yang halus, dan juga ini ada kain jaring-jaring nih di bagian belakang sama bagian bawah pipi, lebih tebal dan empuk tentunya nih. Fitur bagian busanya dia bisa dilepas pasang nih untuk bagian busa pipi kanan kiri dan kain bagian atas nih, atau sering juga disebut sistem knockdown di bagian sampingnya. Kalau yang Galaxy Slide dia itu nih menggunakan styrofoam ya, atau sering juga disebut TPS. Tapi untuk yang Galaxy Flat Air ini dia sudah menggunakan plastik nih ya, jadi lebih kuat dan kokoh lagi tentunya. Untuk sistem pengunciannya nih, dia menggunakan quick release ya, jadi simple nih kalau buat dipakai sehari-hari ya. Jadi kalau seumpamanya kamu buat pakai nganterin emak ke pasar ataupun buat kamu sekolah atau ngampus, ini udah cocok banget ini helm nih. Simple banget pengunciannya. Dan ini pun penguncian quick release-nya dia mudah banget nih buat dibuka pasangnya ya. Dan di bagian ujungnya dia ini menggunakan besi. Jadi bakalan awet banget ya, nggak gampang patah tentunya. Nah, kita lanjut buat ngebuktiin yang kata gua tadi ya. Bagian atasnya itu tadi airflow-nya dia aktif atau enggak ya. Soalnya lubangnya itu kecil atau satu lubang minimalis. Tapi di bagian dalam, di kainnya ini, dia banyak nih lubang-lubang. Jadi kita langsung buktiin aja, kita lepas nih untuk busanya. Ini untuk busa pipinya dia sistemnya ini penguncian ya. Penguncian dan ada sistem velcro-nya juga nih di bagian samping ya, dekat label tag Glasses Fit-nya nih. Kita buka untuk kanan kirinya. Udah kita lepas ya, yang bisa dilepas itu nih pipi kanan kiri dan di bagian atasnya ya. Lumayan tebal, empuk ya, jadi nyaman nih. Kalau saat digunakan itu nggak bakalan sakit. Untuk bagian belakangnya ini, di bagian leher, busanya ini dia nggak bisa dilepas ya, karena dia langsung ngunci di bagian dalam ininya. Untuk bagian IPS-nya sayangnya dia ketutup sama kain yang tipis ya. Tapi kalau kita raba-raba, ini ada lubang sih di bagian kanan kiri ya. Coba kita buka bisa apa enggak. Nah, dan bener aja ya, bisa kalian lihat sendiri. Ada lubang di bagian IPS-nya yang nyalur ke bagian airflow-nya. Jadi beneran aktif, nggak gimmick ya nih. Ada pertanyaan nih buat KYT. Dengan lubang yang ada di IPS ini, kalian tuh tetap kira-kira bisa nggak udaranya itu benar-benar masuk ya? Atau benar-benar lancar nih buat ngalirin udara yang dari luar ke dalam ataupun yang dari dalam keluar ya, udara panasnya nih. Coba kalian komen-komen ya. Terus di bagian jidat ini ada busa tambahan yang plastik ini, ada IPS, terus ditambah busa lagi apa nggak ketebalan, tapi nanti kita buktiin saat fitting tentunya ya. Helm ini dia nggak ada space khusus atau lubang khusus buat intercom ya. Ini ada lubang yang tembus nih buat anti malingnya tadi yang gua bilang. Weh, nyangkut. Beneran nyangkut. Wih, nih lubangnya tembus, bisa kalian lihat. Jadi kalau seumpamanya helmnya kalian taruh di motor, kalian takut maling, tinggal kalian masukin aja rantai yang kecil, terus kalian ikat gembok di motor, bakalan aman banget nih. Pada helm Galaxy Slide yang menggunakan lapisan IPS di bagian checkpadnya pasti punya masalah nih dengan kualitasnya. Untungnya kali ini KYT telah mengupgrade bagian ini dengan mengganti material yang sebelumnya memakai styrofoam menjadi material plastik
yang lebih kuat dan solid tentunya. Penguncian quick release ini selain aman, tentunya lebih praktis nih buat digunakan dibandingkan dengan sistem penguncian yang lainnya. Yang gua suka dari helm KYT Galaxy Flat Air ini, dia itu visornya mudah ya buat dilepas pasang. Jadi gampang banget buat dirawat ya atau dibersihkan. Dan nih, yang paling gua suka lagi, helm KYT Galaxy Flat Air ini dia tetap menggunakan sistem anti maling nih di bagian samping pipi sebelah kiri tentunya ya, seperti pendahulunya. Visornya ini bisa diatur ketinggiannya ya, atau sering juga disebut dengan multi step visor ya. Jadi kalau seumpamanya kamu buka full ataupun setengah ataupun seperempat, sepertiga, itu nih nggak bakalan naik turun sendiri ya, atau buat ngatur udara masuknya nih. Jadi kalau seumpamanya kamu atur setengah, ya udah bakalan setengah terus, nggak bakalan naik turun walaupun kamu lewatin di jalanan yang berlubang. Nah, untuk bobot dari helm KYT Galaxy Flat Air ini dia ada di angka 1300 gram atau 1,3 kilo. Jadi untuk ukuran helm half face dia itu terhitung gak berat atau juga gak ringan ya. Jadi bakalan nyaman kalau buat kamu pakai sehari-hari ini helm. Jadi gua ngerekomendasi ini nih helm KYT Galaxy Flat Air ini cocok buat kamu pakai sehari-hari. Untuk ukuran dari helm KYT Galaxy Flat Air ini dia tersedia 5 ukuran, yaitu S, M, L, XL, dan double XL tentunya. Untuk pilihan warna dari helm KYT Galaxy Flat Air ini dia banyak banget ya guys. Untuk yang pilihan warna solid dia ada varian warna hitam, gorilla grey, putih, dan aqua blue. Itu pun dibagi menjadi tipe glossy ataupun doff. Dan untuk yang pilihan warna motif dia banyak banget, tinggal kalian lihat aja nih gambarnya ya. Kita lanjut ke bagian fitting nih. Pas banget di kepala gua, nggak kebesaran, nggak kekecilan. Ukuran lingkar kepala gua di under 58-59 ya, dan ini gua ambil ukuran L. Ini nyaman banget ya, pas dia ngikutin ukuran kepala gua ya nih. Bagian atas, samping kanan kiri dia empuk, nyaman banget. Dan untuk busa yang ada di bagian depan tadi yang gua bilang ya, busa tambahan di bagian jidat, menurut gua nggak ganggu sih, malah nambah kenyamanannya nih. Jadi lebih empuk tentunya nih ya, nyaman banget. Dan di bagian belakangnya ini dia ngikat ya, jadi kayak nahan nih kalau seumpamanya mau kita geleng-geleng kayak gini, dia nggak bakalan goyang. Space telinganya dia ini cukup lebar ya, jadi nggak nekuk telinga kita saat pakai helm ini, jadi nyaman, nggak sakit telinga. Buka dari visornya ini pun dia enak banget naik turunnya. Visor kedua nih yang ada di bagian dalam ya, menurut gua tingkat smoke-nya ini oke sih. Kalau sumpamanya dipakai di siang hari ini cocok banget, nggak bakalan silau. Sumpamanya pencahayaannya kurang, ini nggak recommended. Kalau malam ini kurang tentunya ya. Dia bentuk dari visor keduanya ini yang warna smoke di bagian dalam, ini menurut gua nanggung banget ya. Cahaya silau dia itu nih masuk dari bagian bawah ya. Jadi kalau sumpamanya kita ngeliat itu nih bagian bawah tuh masih silau naik turunnya ini. Nih. Ini baru pas, kalau segini baru pas ya. Dia cahaya dari kanan kiri ataupun cahaya yang berlebih dari bawah itu nih nggak bakalan masuk. Tapi kalau sumpamanya kita pakai standar kayak gini, ini masih silau. Nih, ini menurut gua kekurangan dari helm KYT Galaxy Flat Air ini nih. Dia visor keduanya bagian dalam dia nanggung ya. Dan untuk busa pipi kanan kirinya ini dia pas sih menurut gua, nggak kayak helm-helm half face yang sebelumnya yang gua bahas. Dia nggak terlalu gigit, tapi pas di pipi. Kalau yang biasanya itu helm half face kan dia sampai gigit gini bener ya, jadi kayak seakan-akan tuh bikin kita nggak nyaman lah. Kalau ini dia pas banget, recommended banget sih ini helm buat kalian pakai harian tentunya nih. Dan ini pun hitungannya ringan ya, karena bobotnya ada di angka 1300 gram. Jadi nggak berat, nggak juga terlalu ringan ya, kayak helm kerupuk nih, nyaman. Ini untuk tampilan dari depan, ini untuk tampilan dari samping sebelah kiri, ini untuk tampilan dari samping sebelah kanan tentunya. Dan nih untuk tampilan dari belakang ya. Udah ya, udah langsung aja kita lepas nih. Kita lanjut lagi buat yang lain. Oh iya, sorry bos. Kita lanjut buat nyoba glasses fit-nya nih, fitur glasses fit-nya. Kita pakai kacamata. Sip, pas, nyaman. Oke, berarti berfungsi ya label glasses fit-nya ini. Dia ada ruangan khusus buat kacamatanya nih. Jadi pas,
nggak ada rasa ngeganjal tentunya di atas kuping ataupun di sela-sela sini kalau kalian pakai kacamata. Nah, ada informasi penting nih guys. Kan tadi waktu gua buka-buka ya untuk bagian dalam helmnya ini, dia kan lubang yang ada di bagian IPS. Kan ada 2 di bagian sini nih ya, pas di bagian airflow-nya, dan 2 juga di bagian atas, di bagian ubun-ubun. Jadi menurut gua ya, kalau seumpamanya kalian mau ngerasain udara masuk dari airflow-nya ini tuh kayaknya bisanya cuman kalian rasain di siang hari. Soalnya apa? Kalau kalian buka kayak gini, untuk visor keduanya ini, dia ini bakalan ketutup nih lubang IPS-nya. Kalau seumpamanya kalian buka, baru bisa kalian rasain lubang udara masuk dari airflow-nya ini. Jadi kalau seumpamanya malam hari kamu buka ini, nih, sun visornya, ini tuh kalian tutup kayak gini, kalian buka ya kayak gini, itu nih nggak bakalan kerasa udara masuk ya, soalnya lubang IPS-nya itu pas bener nih, ya, ketutupan sun visor menurut gua. Dan sistem dari sun visornya ini dia menggunakan sistem drop down ya. Dan kita mau coba ini ya, sistem buka tutupnya dari airflow-nya ini, dia beneran gampang apa enggak nih kalau sumpah kalian lagi naik motor, kalian pengen buka tutup dari airflow-nya ini nih. Oh, dia kalau posisi tangan kita pas, dia gampang ya nih. Tapi kalau sumpahnya kita tadi agak ke belakang kayak gini, dia bakalan labas licin nih. Jadi kalau sumpahnya kalian mau pakai sarung tangan atau enggak, ini gampang buat dibuka tutupnya. Untuk harga dari helm KYT Galaxy Flat Air ini, untuk yang solid, dia ada di angka 390 ribuan aja. Sedangkan untuk yang bermotif kayak gini contohnya, dia ada di angka 420 ribuan. Jadi menurut gua helm KYT Galaxy Flat Air ini dia budget pelajar banget ya. Daripada beli helm gak jelas di angka harga segitu, mending kalian beli helm yang satu ini aja nih, helm KYT Galaxy Flat Air. Oke, mungkin cukup sekian aja pembahasan dari gua. Jangan lupa nih buat kalian like, komen, dan subscribe akun YouTube-nya Jual Helm agar lebih berkembang. Gua Riko pamit undur diri. See you next time. Bye bye.